kaifa halukum? Arju an takunu bi khair walhamdulillah insyaallah. طيب في هذا اليوم أو في هذا الفرصة الجميلة سنقدم لكم تعلم اللغة العربية بالموضوع التحيات. Baiklah teman-teman semuanya, pada pertemuan atau pada video kali ini, pada pembelajaran bahasa Arab kali ini, insya Allah Bunda Al akan mengungkapkan tentang tahiyat atau ucapan-ucapan penghormatan dalam bahasa Arab, ya. Nah, ketika kita mengucapkan ucapan-ucapan penghormatan kepada teman-teman, karib kerabat ketika bertemu, biasanya yang sering kita ucapkan itu biasanya di awal biasanya assalamualaikum, gitu kan ya. Nah, biasanya juga menanyakan kabar, kemudian selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan seterusnya, ya. Nah, untuk menanyakan kabar, mungkin teman-teman sudah pada tahu semua ya. Kalau menanyakan kabar itu apa sih dalam bahasa Arab? Nah, kalau yang pernah belajar di MI, MTS, Aliyah, atau bahkan mungkin di STAIN, IAIN gitu ya, atau Universitas Islam, biasanya ada kurikulum bahasa Arabnya, insya Allah sudah pernah mempelajarinya ya. Atau kalau yang sudah pun mungkin pada lupa, nah nggak apa-apa, kita ingatkan lagi ya. Menanyakan kabar dalam bahasa Arab, kaifa halukum, ya. Kaifa halukum. Kaifa itu artinya bagaimana, hal itu adalah kondisi, keadaan gitu ya. Kemudian kum itu kalian atau kamu. Nah, kamunya banyak ya, itu kum. Kalau misalnya bertanya kepada orang ramai itu kaifa halukum. Kemudian ketika bertanya kepada satu orang laki-laki atau kamu laki-laki, maka kaifa haluka. Kemudian bertanya kepada satu orang perempuan, kaifa haluki, ya. Tapi biasanya bisa disingkat dengan kaifa haluk gitu ya, bisa. Nah, kalau ketika misalnya seorang guru bertanya kepada murid-muridnya gitu ya, atau seorang ustadz bertanya kepada murid-muridnya, itu kaifa halukum, karena kan banyak gitu ya. Nah, jadi penggunaannya kaifa halukum untuk bertanya kabar atau kondisi kepada banyak orang. Kemudian kaifa haluka itu untuk kamu laki-laki satu orang, kaifa haluki untuk kamu perempuan satu orang, ya. Nah, ketika sudah bertanya kabar seperti itu, biasanya jawabannya adalah saya baik-baik saja, alhamdulillah, gitu kan. Maka menjawabnya adalah bi khair walhamdulillah, atau alhamdulillah ana bi khair, begitu juga boleh. Ana bi khair walhamdulillah, begitu juga boleh teman-teman ya. Mau alhamdulillahnya duluan atau bi khairnya duluan juga nggak apa-apa ya. Nah, jadi ketika ada pertanyaan kaifa halukum, bagaimana keadaan kamu atau kalian, atau kaifa haluk, bi khair walhamdulillah, gitu kan. Kalau ketika jawabannya saya satu orang ya, maka ana bi khair walhamdulillah. Ketika misalnya banyak orang tadi nahnu, bisa pakai nahnu ya, kami. Nahnu bi khair walhamdulillah. Kami baik-baik saja walhamdulillah, gitu ya. Nahnu bi khair walhamdulillah. Kami baik-baik saja walhamdulillah, gitu ya. Nah, itu tadi tentang menanyakan kabar dan jawabannya ya teman-teman. Nah, sekarang ketika mau mengucapkan selamat pagi, selamat datang dulu, selamat datang dulu. Selamat datang dalam bahasa Arab, ahlan wa sahlan. Tuh ya, seperti yang biasa Bunda Al ucapkan ketika muqaddimah dalam video YouTube Bunda ya. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Kemudian jawabannya ahlan bik, selamat datang kembali gitu, atau selamat datang juga. Ahlan wa sahlan, jawabannya ahlan bik ya gitu. Nah, itu untuk selamat datang. Sudah dua ucapan-ucapan tahiyat antara ungkapan, pertanyaan, dan jawabannya ya teman-teman.
sekarang yang ketiga yaitu selamat pagi. Nah, selamat pagi dalam bahasa Arab itu sobahul khair, ya. Sobahul khair. Sobahul khair atau bisa juga sobahal khair, ya. Fathahkan. Sobahul khair, sobahal khair. Sobah itu artinya pagi, khair itu artinya kebaikan. Nah, berarti di situ ada doa semoga pagimu gitu ya, untuk yang diungkapkannya itu penuh dengan kebaikan begitu teman-teman. Nah, diartikan dengan selamat pagi, ya. Nah, kemudian sobahun nur jawabannya. Sobah itu pagi, nur itu cahaya. Berarti jawaban kebalikannya semoga pagimu penuh dengan cahaya begitu, ya. Nah, itu tadi sobahul khair, sobahun nur, selamat pagi. Sudah 3 ya. Nah, sekarang yang keempat, selamat siang. Selamat siang itu dalam bahasa Arab naharuka sa'id, ya. Naharuka sa'id. Nahar itu siang, K-nya kembali ke kamu laki-laki. Jadi ketika laki-laki maka ngomongnya naharuka, ketika ke perempuan naharuki, ya, begitu. Naharuka sa'id. Sa'id itu bahagia, ya. Jadi intinya di situ doanya semoga siangmu penuh kebahagiaan. Gitu ya, teman-teman. Naharuka sa'id. Selamat siang gitu ya. Semoga siangmu penuh kebahagiaan. Kemudian jawabannya sa'idun mubarakun. Kebahagiaan yang penuh berkah begitu. Jadi ketika ada yang mengucapkan naharuka sa'id, jawabannya adalah sa'id mubarak. Boleh diwakafkan seperti itu atau mau dibaca semua sa'idun mubarakun juga boleh, ya. Jadi itu tadi selamat siang. Naharuka sa'id, jawabannya sa'id mubarak, ya. Selamat sore dalam bahasa Arab yaitu masaul khair, ya. Masaul khair. Hampir mirip dengan sobahul khair tadi, ya. Kalau sobah itu kan pagi, kalau masa itu siang. Masaun, masa ya. Masaun itu siang. Masaul khair, semoga bukan siang, sore, ya. Masa itu sore. Masaul khair, semoga soremu penuh dengan kebaikan. Jawabannya masaun nur, sama kayak sobahun nur, ya. Masaul khair, masaun nur, ya. Jadi selamat sore, masaul khair ungkapannya selamat sore, kemudian jawabannya masaun nur atau selamat sore kembali. Nah, kemudian yang terakhir yaitu selamat malam. Enggak terakhir, nanti ada ungkapan perpisahannya. Selamat malam, lailatuka sa'idah, ya. Lailatuka sa'idah. Lailatuka, lailah malam, ka itumu, sa'idah itu berbahagia. Jadi kalau tadi nahar itu termasuk kata muzakkar, ya. Dalam bahasa Arab itu ada kata muzakkar, ada kata muannas. Nah, nahar itu muzakkar, maka dia tidak ada tak marbutoh, maka jawabannya juga harus muzakkar, sa'id mubarak. Tapi ketika lailatun, lailah itu malam, ya. Nah, lailatuka sa'idah, semoga malammu penuh kebahagiaan, jawabannya sa'idah mubarakah atau sa'idatun mubarakatun gitu, ya. Kalau siang tadi sa'id mubarak, kalau malam sa'idah mubarakah jawabannya. Jadi jangan salah, ya teman-teman, jangan ketuker gitu. Ketika ada yang mengucapkan lailatuka sa'idah, jawabannya sa'idah mubarakah, karena ini mirip, ya. Bedanya hanya ketika kata malam lailah itu muannas, maka jawabannya harus muannas. Ketika siang nahar itu muzakkar, maka jawabannya harus muzakkar, ya. Nah, tadi lailatuka sa'idah, semoga malammu penuh kebahagiaan, jawabannya adalah sa'idah
mubarakah. Kebahagiaan yang penuh berkah gitu. Nah, tadi sudah bertanya kabar, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, yang terakhir yaitu ungkapan perpisahan. Ungkapan perpisahan itu kalau misalnya kata bahasa Indonesia itu dadah, selamat tinggal gitu ya. Nah, kalau misalnya bahasa Arabnya bisa menggunakan ma'assalamah gitu ya. Nah, jawabannya ma'assalamah lagi. Ma'assalamah gitu kan. Ma'a itu bersama, salamah itu keselamatannya di situ artinya, jadi semoga selamat gitu kan. Nah, kemudian jawabannya ma'assalamah lagi ya. Kemudian ketika kita pengen misalnya sampai jumpa lagi gitu ya, itu ilal liqa, sampai jumpa gitu ya. Jawabannya boleh ilal liqa lagi, boleh juga ma'assalamah gitu. Jadi ketika ada teman yang mengungkapkan ilal liqa, boleh dijawab dengan ilal liqa lagi, boleh dijawab dengan ma'assalamah. Kemudian ketika ada teman yang mengucapkan ma'assalamah, boleh dijawab dengan ma'assalamah, atau mau dijawab dengan ilal liqa juga itu boleh ya. Intinya ma'assalamah dengan ilal liqa itu adalah ucapan-ucapan di akhir pertemuan atau mengungkapkan perpisahan begitu. Ketika kita setelah bertemu ngobrol dalam satu tempat dan kita pengen pamit, ilal liqa, ma'assalamah, assalamualaikum begitu ya. Oke teman-teman, ternyata belajar tentang tahiyat gitu ya, ungkapan-ungkapan ini tidak sulit, insya Allah ya, bisa dipahami bukan? Bisa dimengerti, insya Allah tidak sulit dan mudah sekali. Jadi Bunda Al mengajak ya kita rajin-rajin belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah khususnya, mohon maaf nih teman-teman yang muslimnya, yang sesama muslim sama dengan Bunda Al. Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa kita sholat gitu ya, kemudian bahasa hadis. Jadi pedoman hidup kita saja itu berbahasa Arab, kemudian amal ibadah kita sholat itu berbahasa Arab. Maka mari semangat belajar bahasa Arab. Nanti ketika kita memahami bahasa Arab dengan baik dan benar, setidaknya kita mengetahui Al-Fatihah itu artinya apa gitu ya. Kemudian Allahu Akbar itu artinya apa, Subhanallah itu artinya apa gitu ya. Kemudian ketika kita membuka Al-Quran, membaca Al-Quran itu kita paham, oh ini isim, oh ini fa'il, oh ini pelaku, oh ini objek, oh ini kenapa dibaca kasroh, oh ini kenapa dibaca fathah dan sebagainya ya teman-teman. Jadi insya Allah dengan memahami kaidah-kaidah atau memahami bahasa Arab dengan baik dan benar, maka insya Allah itu akan membantu kita untuk bisa memahami Al-Quran juga dengan baik dan benar. Walaupun mungkin dalam Al-Quran itu juga masih tetap perlu tafsir gitu ya, tafsir yang lebih luas dan sebagainya ya. Intinya semangat belajar bahasa Arab ya. Bunda Al juga masih terus belajar dan selalu belajar, berbagi ilmu apa yang Bunda punya sedikit demi sedikit. Semoga manfaat dan berkah apa yang telah kita laksanakan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Untuk yang baru datang, Bunda Al ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel Bunda Al. Jangan lupa dukung channel Bunda Al dengan subscribe, kemudian klik loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari Bunda Al, dari keluarga Jannah ya. Oke, Bunda Al cukupkan sekian. La'allallahu yantafi'u bihadza ta'allum. Al-'afu minkum, syukran katsiran ala ihtimamikum. Ma'assalamah, ila liqa fi fursatil ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan aktifkan loncengnya.